Beberapa siswa-siswi SMA negeri di Papua menggambar bendera bintang Kejora di baju seragam mereka ketika acara perpisahan. Nah, sebagaimana kita tahu ya, bendera bintang Kejora ini adalah bendera sebagai simbol kemerdekaan Papua Barat yang biasa dikibarkan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM, yaitu gerakan separatis yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kalau menurut saya pandangan pribadi ya sebagai warga negara Republik Indonesia, tentunya saya tidak ingin ada disintegrasi. Saya tidak ingin adanya gerakan-gerakan separatisme dimanapun itu, entah di Aceh dengan GAM-nya atau di Papua dengan OPM-nya. Dan siapapun tentunya sangat menyayangkan kalau umpamanya ada wilayah-wilayah yang terpisah dari Indonesia yang mencederai atau merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sayangnya ketika ada protes-protes seperti ini atau ada aksi-aksi separatisme seperti ini, kita mengedepankan sikap defensif ya. Kita mengedepankan sikap membela diri, membela NKRI, tapi kita tidak merefleksikan kenapa mereka melakukan gerakan separatisme. Kita tidak introspeksi. Harusnya kita juga introspeksi. Apa sih alasan mereka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentunya ada sebab akibatnya, ada hukum kausalitas, tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa sih mereka ingin ngebet banget memisahkan wilayah mereka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya. Padahal kalau mereka berpisah itu belum tentu mereka hidupnya makmur. Sebagai contoh adalah Timor Leste yang dulu adalah provinsi Indonesia, bagian provinsi Indonesia ke-27. Dulu namanya Timor Timur. Kemudian mereka memisahkan diri setelah mengadakan referendum di masa Presiden B.J. Habibie dan berdirilah negara Timor Leste yang sekarang kita kenal. Apakah setelah merdeka dari Indonesia, Timor Leste hidup makmur, sejahtera? Ya, kita lihat sendiri negara itu tidak terlalu makmur, tidak pula terlalu sejahtera. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia? Ada dua kemungkinan ya. Tapi kemungkinan pertama yang seringkali terjadi. Kemungkinan pertama, mereka kecewa dengan pemerintah pusat. Mereka merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Ya, sebagai contoh, kenapa ada di Aceh gerakan Aceh Merdeka (GAM)? Karena orang-orang Aceh waktu itu merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Ya, sumber daya alam dikeruk habis-habisan dibawa ke Jakarta, tapi ternyata pembangunan di Aceh segitu-gitu aja. Bahkan warga Aceh didiskriminasi dengan adanya daerah operasi militer atau DOM di masa Soeharto. Maka wajar jika kemudian alam pikiran masyarakat Aceh merasa benci dengan pemerintah pusat dan akhirnya timbullah gerakan Aceh Merdeka. Dan apa yang terjadi sekarang di Papua adalah sama case-nya. Kenapa mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia? Ya karena memang pemerintah pusat kita dari dulu memang tidak punya perhatian yang maksimal terhadap negara bagian timur itu. Maaf, bukan negara, provinsi bagian timur itu. Sehingga wajar jika ada orang-orang Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ya meskipun nggak semua orang Papua pro terhadap kemerdekaan provinsi mereka. Tapi seenggaknya dengan gerakan-gerakan ini, pemerintah kita harusnya introspeksi, ya, melakukan pendekatan, ya, memberikan harapan pada mereka. Seenggaknya mereka kecewa dan atas dasar kekecewaan itulah mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ya, kemudian kemungkinan kedua, ya selain karena kekecewaan, ada juga karena mungkin perbedaan yang mencolok. Misalkan dulu Timor Leste, yang dulu namanya Timor Timur, provinsi Indonesia Timor Timur, mereka ingin memisahkan diri karena memang secara pembangunan juga dianaktirikan di masa Soeharto atau Orba. Kemudian secara sejarah mereka juga berbeda, latar historisnya mereka berbeda, tidak pernah dijajah oleh Belanda dan mereka adalah wilayah jajahan Portugis, sehingga secara historiografi mereka ya tentunya tidak layak
atau tidak selayaknya menjadi bagian NKRI. Sehingga dengan kebijaksanaan Presiden B.J. Habibie waktu itu diadakan referendum, yaitu berdasarkan suara masyarakat Timor Timur, dan akhirnya mayoritas mereka menginginkan pisah dari NKRI. Dan kalau seandainya referendum diadakan di Papua, akankah mayoritas masyarakat Papua setuju dengan pemisahan atau setuju gabung ke NKRI? Kita tidak tahu ya, karena tidak pernah ada referendum dan tidak ada pernah rencana sedikit pun untuk melakukan referendum. Tapi seenggaknya dengan adanya separatisme ini harusnya pemerintah mawas diri dan introspeksi. Kemudian kemungkinan ketiga ada juga intervensi dari pihak asing. Yang namanya pihak asing terutama negara-negara tetangga ya, seperti Australia, mereka lah yang diuntungkan dari terpecahnya wilayah-wilayah Indonesia, dan mereka tentunya punya keuntungan-keuntungan dan maksud-maksud politik dari kegiatan atau organisasi-organisasi separatis tersebut. Barangkali kamu punya komentar atau opini lain, share di kolom komentar. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.